Semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zuhria. Saya dari salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan sedikit menganalisis tentang isu-isu yang ada di masyarakat. Salah satu isu yang saya ambil yaitu isu tentang banjir bandang dan juga longsor, yang dimana bencana ini tuh dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan dapat juga menyebabkan suatu isu sosial. Maka sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Zuhria. Saya dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan sedikit mewawancari kakaknya untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu menganalisis sebuah isu yang ada di negara kita. Kemudian boleh mengetahui namanya siapa dan kakak sebagai warga atau perwakilan aparat setempat. Oke, baik, perkenalkan nama saya Yang Sofian. Saya perwakilan dari Ketua RT. Untuk kejadian banjir ini sendiri, apakah sering terjadi atau terjadi hanya kali ini saja? Nah, untuk di sini kalau banjir sering sih, tapi untuk yang merusak itu paling 5 tahun sekali, tidak sampai setiap hari, baru kali ini yang terbesar gitu. Menurut kakaknya nih, siapa warga yang paling terkena dampaknya paling besar gitu? Kebetulan ada salah satu keluarga saya yang rumahnya di sebelah sana, yaitu perkebunannya terbawa oleh arus sungai. Salah satunya adalah perkebunan cabai miliknya. Untuk kejadian sungai sendiri, kapan air sungai mulai meluap dan kapan air sungai mulai surut? Untuk mulai meluapnya kira-kira kurang lebih jam 4-an, dan untuk surutnya jam 5-an lah lebih gitu. Jadi jam 5-an sore. langsung surut, tidak berhari-hari dulu atau? Iya, langsung surut. Untuk titik yang paling parah, menurut kakaknya tuh di mana sih titik sungai yang paling parah meluap? Itu yang paling parah mungkin di setiap titik ya, karena ini banjirnya kebetulan sangat besar. Jadi setiap titik itu parah dampaknya. Nah, untuk kedepannya nih, bagaimana tanggapan kakak untuk pemerintah atau enggak untuk aparat setempat dalam menanggapi kasus yang seperti ini? Mungkin kedepannya pemerintah lebih siaga lagi untuk mempersiapkan atau menanggulangi bencana yang akan terjadi. Salah satunya mencegah penebangan liar di hulu sungai, terus menjaga setiap titik untuk selalu hijau gitu ya. Udah. Berarti cara penanggulangan atau penanganan yang paling pertama itu dengan cara penghijauan menurut kakaknya, seperti itu. Iya. Terima kasih kakak, semoga jawabannya dapat bermanfaat juga. Untuk kedepannya semoga tidak ada bencana seperti ini yang terjadi lagi ya kakak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Oke teh, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Zuhria, salah satu mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati, Prodi Sosiologi. Di sini saya ditugaskan untuk menggali sebuah isu yang ada di masyarakat. Salah satunya yaitu isu tentang banjir dan juga longsor yang ada di masyarakat. Sebelumnya boleh izin tetehnya untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Nuri Rahayu. Saya di sini sebagai perwakilan warga ya. Oke. Sebelumnya teteh izin ya untuk sedikit mewawancari. Untuk pertanyaan yang pertama, apa hal yang paling tetehnya khawatirkan ketika bencana banjir dan longsor di sini terjadi? Kekhawatiran saya takut akan robohnya jembatan karena akan memutuskan akses perjalanan antar desa. Terus bisa dilihat sendiri perkebunan, persawahan yang roboh, yang longsor, itu juga salah satu kekhawatiran saya.
Jadi hal yang paling utama dikhawatirkan itu jembatan yang sebagai akses penghubung antar desa dan juga desa lain. Menurut Tetehnya sendiri nih, siapa sih warga yang paling membutuhkan bantuan atas terjadinya bencana alam seperti ini? Mungkin yang berkebun, yang bersawah, dan ada juga rumah yang tertimpa longsor. Warga yang menurut Teteh paling terdampak itu adalah salah satu atau beberapa warga yang memiliki perkebunan dan persawahan di dekat arus air tersendiri seperti itu. Menurut Tetehnya sendiri nih, mengapa banjir seperti ini tuh bisa terjadi? Apa karena faktor cuaca hujan atau ada faktor pendorong lainnya sehingga menyebabkan adanya banjir bandang seperti ini? Ya, mungkin terjadinya karena cuaca hujan juga dan kurangnya penghijauan daerah-daerah sini mungkin. Ya, berarti karena kurangnya penghijauan itu juga merupakan salah satu faktor pendorong sehingga menyebabkan air sungai meluap seperti itu. Bagaimana sih tanggapan Tetehnya tersendiri untuk pemerintah setempat agar kejadian seperti ini tuh tidak terulang? Mungkin di gerakannya penanaman penghijauan untuk sekitar dan jangan membuang sampah sembarangan. Oke, berarti faktor utamanya tuh harus menjaga lingkungan sendiri. Oke, terima kasih Teteh atas waktunya. Semoga kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini yang terjadi lagi ya. Terima kasih. Saya Siti Zuhria, saya salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati yang ditugaskan untuk menganalisis sebuah isu yang ada di masyarakat, salah satunya isu banjir dan juga longsor. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri, yang namanya siapa? Nama Ibu Nining, Ibu sebagai korban longsor. Oke, sebelumnya izin Ibu saya sedikit mewawancarai. Pertanyaan pertama, siapa saja orang yang berada di tempat kejadian atau di rumah Ibu sendiri? Oh, di rumah ibu sama suami sama anak. Apa yang Ibu sendiri rasakan ketika longsor ini terjadi? Apakah terdengar suara atau seperti apa Ibu? Ibu sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara blung. Jadi waktu ketika kejadian itu hanya terdengar suara saja ya Ibu, tidak ada getaran seperti itunya? Ya. Kapan Ibu tepat kejadiannya, jamnya, atau di siang hari, sore hari, apakah malam hari ketika kejadian longsor seperti ini Ibu? Terjadinya malam hari pukul 9. Di mana Ibu tepat kejadiannya? Apakah di samping rumah Ibu, di depan rumah, atau di belakang rumah Ibu terjadi longsornya? Di belakang. Jadi tepatnya itu di belakang dari rumah Ibu tersendiri. Menurut Ibu tersendiri nih, mengapa sih kejadian longsor ini tuh bisa terjadi? Apakah karena kurangnya pohon atau karena ada faktor cuaca seperti hujan atau seperti apa Ibu? Karena adanya faktor hujan yang deras. Jadi faktor utama dari terjadinya longsor ini tersendiri itu adalah cuaca ya Ibu, dari hujan tersendiri. Iya, cuaca yang buruk. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana sih kedepannya keinginan Ibu biar tidak terjadi longsor seperti ini itu, apakah gimana Ibu? Mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi longsor. Berarti untuk kedepannya harus ada pencegahan tersendiri ya Ibu, seperti penanaman mungkin ya Ibu. Baik Ibu, mungkin cukup beberapa pertanyaan dari saya. Semoga jawaban dari Ibu bermanfaat dan juga Amin. semoga kedepannya tidak terjadi bencana seperti ini lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Tadi ada jawaban dari 3 responden kita. Yang pertama ada yaitu wakil ketua RT, yang kedua ada warga, dan yang ketiga ada warga yang terkena dampak dari kejadian ini. Semoga jawaban dari mereka dapat bermanfaat bagi kita dan juga semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.